Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam tubuh kita itu ada di antaranya sebuah organ yang sangat vital, yang mempunyai fungsi dan peranan begitu besar di dalam kesehatan tubuh kita, yang mana jika memang organ tersebut itu baik, maka berakibat baik juga kepada organ-organ yang lain atau bagian tubuh yang lain. Namun jika organ tersebut itu buruk, maka buruk juga, rusak juga tubuh atau jasad seluruhnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW telah sabdakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahia al qalbu. Ala, ingatlah wahai manusia yang seringkali mendapatkan sifat lupa, wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad itu mudghatan, ada segumpal daging. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah SAW ketika berbicara mengenai hal ini, beliau menggunakan kalimat taukid, yaitu inna, yang mana tujuannya supaya apa yang dibicarakan itu diyakini kebenarannya, bahwa yang dikatakannya itu, yang disabdakannya itu adalah sebuah kebenaran. Walaupun beliau adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana disifati dengan sifat jujur, siddiq, dan walaupun sahabat pun atau yang menerima informasi tersebut adalah seorang sahabat yang memang mereka itu yakin kepada apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Walaupun demikian, tetap saja adab interaksi itu harus tetap terjaga dan terpelihara. Karena buktinya bukan hanya para sahabat saja yang menerima informasi dari Rasulullah SAW, tapi ternyata kita juga yang jauh sekali zamannya, bahkan seluruh dunia itu pun ikut bisa merasakan, ikut bisa menyaksikan dan mendengar hadis atau informasi dari Rasulullah SAW tersebut. Maka sabda Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad itu mudghatan, ada segumpal daging. Rasulullah SAW pada kesempatan itu membicarakan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah membahas berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang mana pada kesempatan itu juga, di saat itu juga masih ada manusia yang masih terbelakang,
Dan bisa jadi pengetahuan itu boleh jadi bisa diketahui 14 abad yang akan datang, yaitu pada zaman kita sekarang. Tapi Rasulullah SAW beliau mengatakan inna fil jasadi mudghatan idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, sholahal jasadu kulluh, maka akan baik juga jasad seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging itu buruk, segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak juga jasad seluruhnya. Lalu apa yang dimaksud Rasulullah SAW? Bahwa segumpal daging yang terdapat di dalam tubuh kita itu jika baik akan menjadi baik juga jasad seluruhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk juga jasad seluruhnya. Maka kata Rasulullah SAW, ala, ingatlah, wahiyal qalbu, dia itu adalah qalbu, atau kita sering menyebutkannya sebagai jantung. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi ternyata yang Rasulullah SAW terangkan yang akan berpengaruh besar kepada kesehatan yang lainnya, baik buruknya anggota tubuh yang lainnya, itu ternyata adalah organ jantung. Jika jantungnya baik, maka baik juga yang lainnya. Jika jantungnya rusak, maka rusak juga yang lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jantung itu mempunyai tugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh, mensuplai darah yang membawa oksigen beserta nutrisi-nutrisinya ke seluruh tubuh, sehingga tiap-tiap organ, tiap-tiap jaringan, tiap-tiap sel, tiap-tiap jaringan itu bisa bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Jika kita ambil diantaranya misalnya 2 anggota tubuh saja yang sering kita dapati di dalam Al-Quran, yaitu mata, ya, atau penglihatan, mata saja. Kemudian telinga dengan pendengarannya, kekuatannya itu mendengar. Kekuatan mata melihat yang sering disebutkan dalam Al-Quran, penglihatannya. Kemudian telinga dengan pendengarannya, ya, kekuatannya itu adalah mendengar, yang sering kita dengar juga, baca juga di dalam Al-Quran. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ketika jantung seseorang baik, ketika jantung seseorang itu sehat, maka akan berpengaruh kepada yang lain, diantaranya adalah mata. Maka dengan baiknya jantung, maka baik juga transfusi atau suplai darah ke bagian tubuh tersebut. Maka mata tersebut akan mendapatkan kekuatan, yaitu penglihatannya. Begitu juga kepada telinga kita. Dengan jantung yang sehat, maka suplai darah ke organ tersebut, ke bagian tersebut, itu pun akan baik, sehingga telinga tersebut akan mendapatkan kekuatan, yaitu pendengarannya. Maka penglihatan akan tajam, pendengaran pun sama akan tajam pula ketika jantungnya baik diantaranya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Begitu juga ketika misalnya jantungnya jelek, jantungnya rusak, maka akan berpengaruh juga terhadap kinerja dan kualitas penglihatan dan pendengaran seseorang. Jika kita memperhatikan sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah
Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Tsumma qasat qulubukum. Kemudian hati-hati mereka itu mengeras. Mim ba'di dzalika, setelah itu. Fahiya kal hijarah. Dia itu bagaikan batu. Jadi kerasnya jantung seorang itu bagaikan batu ketika itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna minal hijarati, padahal sesungguhnya dari sebuah batu, dari batu tersebut, lama yatafajjaru minhul anhar, sungguh memancar darinya sungai-sungai. Ini ikhwatu iman rahimakumullah. Pada zaman dahulu, atau misalnya kita membaca Al-Qur'an, maka di awal-awal surat Al-Baqarah itu membahas berkaitan dengan episode Bani Israel. Di awal-awal surat Al-Baqarah, perilaku Bani Israel. Di antaranya adalah dari mulai, atau di ayat-ayat yang lainnya pun sama. Ketika misalnya kita pernah membaca bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah dihadapkan kepada para penyihir ya, yang diutus oleh Fir'aun. Penyihir tersebut melontarkan tali, kemudian tali itu menjadi seperti ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan sebuah tongkat, yang mana tongkat tersebut menjadi ular. Maka tali yang seperti ular itu dimakan oleh tongkat yang menjadi ular ya, yang dilontarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika itu Bani Israel menyaksikan sendiri bagaimana mukjizat yang Allah tampakkan kepada musuh-musuh Allah dan kepada mereka. Kemudian Bani Israel pun diselamatkan oleh Fir'aun, oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun. Kemudian Bani Israel pun melihat langsung bagaimana sebuah laut yang luar biasa luasnya itu terbelah dengan dipukulnya oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terbelah lautan, maka ketika itu mereka pun melintas dan memasuki lautan tersebut yang sudah terbelah, dan akhirnya selamat dari kejaran Fir'aun akhirnya dan bala tentaranya itu tenggelam. Kemudian mereka juga pernah melihat bagaimana 12 mata air itu mancar dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Kemudian mereka pun pernah merasakan ketika berada di suatu tempat yang gersang, tidak ada makanan dan minuman, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka manna wasalwa, manna dan salwa sebagai makanan dan minuman untuk mereka. Begitu juga mereka menyaksikan bagaimana seorang yang sudah mati dihidupkan kembali dengan hanya dipukulkan oleh bagian dari tubuh sapi yang mereka cari. Kemudian mereka pun pernah disambar oleh dengan petir sampai bergelimpangan, akhirnya Allah pun membangkitkan mereka kembali. Nah, itu adalah suatu hal yang menjadi bukti yang sangat nyata di hadapan mereka. Mereka bisa melihat bukti-bukti, mereka pun bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dari lisan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata mereka tidak taubat. Mereka tidak menganggap hal itu sebuah petunjuk. Bahkan mereka pun tetap ada di dalam kekufuran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun hal itu sudah nampak di hadapan mereka, tsumma qasat qulubukum, kemudian hati mereka menjadi keras, mim ba'di dzalik, setelah itu. Maka seolah-olah hati mereka itu menjadi keras, seolah-olah jantung mereka menjadi keras. Bagaimana keadaan jantung dia keras? Jika jantung keras,
maka bagaimana mungkin darah itu bisa disuplaikan ke seluruh tubuh? Maka ketika tidak bisa disuplaikan ke seluruh tubuh, maka mata pun walaupun dia itu begitu jernih, tapi dia tidak bisa melihat. Telinga pun walaupun lebar, dia tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena hatinya sudah keras. Ini merupakan bentuk kiasan yang di dalam ayat tersebut disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bahwa walaupun nampak jelas bukti-bukti di hadapan mereka, nampak atau terdengar jelas oleh mereka firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Musa, tapi seolah-olah mereka tidak bisa mendengarnya, seolah-olah mereka tidak bisa melihatnya. Padahal wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal sekeras-kerasnya batu itu bisa memancarkan darinya yaitu sungai-sungai. Tapi ketika hati sudah keras, maka itu berpengaruh besar terhadap organ-organ yang lainnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka oleh karena itu, bahwa yang disebut atau bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu seringkali menyebutkan kalimat-kalimat berhubungan dengan jantung, atau sering kita juga menyebutnya sebagai hati, yang mana itu mempunyai pengaruh besar terhadap organ-organ yang lainnya atau terhadap kinerja organ yang lainnya. Atau kita bisa menyebutkan bahwa kerasnya jantung seorang, kerasnya hati seorang itu menggambarkan bahwa seseorang itu sudah tidak bisa menerima nasihat dari yang lain. Matanya tidak bisa melihat kebenaran, begitu juga telinganya sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran. Artinya mereka sudah tidak bisa menerima nasihat dan kebenaran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.